Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Randa. Saya dari kelas 5F jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu konsep manajemen strategi. Pengertian dari manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi melibatkan analisis strategi dan kinerja. Langkah pertama perusahaan dalam proses ini adalah menganalisis lingkungan eksternal dan organisasi internalnya untuk menentukan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi utamanya. Analisis ini menjadi landasan strategi. Proses pengambilan keputusan. Menurut Elbin, ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi diagnosa masalah. 2. Pengumpulan dan analisis data yang relevan. 3. Pengembangan dan evaluasi alternatif. 4. Pemilihan alternatif terbaik. 5. Implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Tingkatan strategi. Secara umum ada 3 tingkatan strategi, yaitu pada level korporasi, subunit bisnis, tingkatan fungsional. Anatomi manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Perumusan strategi. Implementasi strategi terdiri dari analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti eksternal, peluang dan ancaman yang dikenal sebagai SWOT ataupun pendekatan peran. Mengetahui faktor-faktor baik secara luas maupun spesifik. Peran manajemen strategi. Besarnya peranan manajemen strategi semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding masa-masa sebelumnya. Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas di antara berbagai negara, perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisinya ini menawarkan produk pada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi, dan hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata. David, keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Pentingnya manajemen strategi dalam perusahaan. Beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi, yaitu memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggikan kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Tahap evaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor eksternal
eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu pertama, manajemen meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Mengukur prestasi, mengambil tindakan korektif, aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkatan hierarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi, atau unit bisnis strategis dan fungsional. Komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Menurut Ahmad Khoury, karakteristik manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar, rencana strategi berorientasi ke masa depan, visi dan misi organisasi, adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategi, hasil rumusan rencana strategi diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Komponen manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Komponen perencanaan strategi, komponen pelaksanaan strategi. Dimensi manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Ada 6 dimensi. Yang pertama, dimensi keterlibatan manajemen puncak. Dimensi alokasi dana, sarana, dan prasarana. Dimensi waktu keputusan strategi. Dimensi orientasi masa depan. Konsekuensi isu strategi yang multifaset. Dimensi lingkungan eksternal. Proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. David mengatakan terdapat 3 tahapan dalam proses manajemen strategi, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Assessment of product market. Penilaian asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Ciri-ciri penilaian produk. Salah satu di antaranya bahwa menilai yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan belajar peserta didik itu. Pengukurannya dilaksanakan secara tidak langsung. Perencanaan dalam menilai produk siswa relevan dan mewakili kompetensi yang diukur. Penilaian sebaiknya didasarkan pada sejumlah hasil kerja yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Selain itu, penilaian juga sebaiknya didasarkan pada seluruh aspek kompetensi, bukan pada salah satu aspek saja. Penilaian dan pencatatan produk siswa. Anekdotal adalah catatan yang dibuat guru selama melakukan pengamatan terhadap siswa pada waktu kegiatan belajar mengajar. Analisis lingkungan eksternal dan internal. Pengertian dari lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam organisasi lembaga pendidikan. Faktor-faktor lingkungan internal. Visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, jenis teknologi yang digunakan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur di luar organisasi lembaga yang sebagai besar tak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Faktor-faktor lingkungan eksternal. Pertama, kebijakan pemerintahan. Kedua, sosial budaya masyarakat. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Tujuan manajemen strategi ada 3. Pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan. Karena arahnya yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Kedua, membantu memikirkan kepentingan beberapa pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok,
karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan. Ketiga, mengatasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian sehingga dapat memperluas kerangka waktu atau berpikir mereka perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Manfaat manajemen strategi ada dua. Identifikasi peluang, yakni memungkinkan ancaman dari lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organ. Kedua, perubahan strategi, yakni apabila terjadi perubahan dalam lingkungan organisasi, manajemen strategi dapat menyesuaikan arah perjalanan organisasi dengan misi dan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi manajemen strategi. Pertama, perumusan visi dan misi. Kedua, analisis lingkungan internal. Ketiga, analisis lingkungan eksternal. Keempat, analisis pilihan strategi dan kunci keberhasilan. Kelima, penetapan tujuan dan sasaran strategi. Implementasi manajemen perubahan strategi. Model manajemen strategi. Manajemen strategi berawal dari mengidentifikasi visi organisasi yang sudah ada. Misi, tujuan, dan strategi adalah titik awal yang logis untuk manajemen strategi karena situasi sekarang, perusahaan dan kondisi dapat menghalangi strategi tertentu dan bahkan mungkin mendikte tindakan tertentu. Setiap organisasi memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi. Bahkan jika unsur-unsur ini tidak sadar dirancang, ditulis, atau dikomunikasikan. Pertama, perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Kedua, implementasi strategi atau strategi implemented. Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pentingnya manajemen strategi ada 3. Alasan pertama yang paling penting adalah bahwa hal itu dapat membedakan seberapa baik kinerja perusahaan. Alasan kedua, hal tersebut penting berhubungan dengan fakta bahwa manajer di semua jenis dan ukuran organisasi terus menghadapi situasi yang berubah. Yang ketiga, alasan terakhir. Manajemen merupakan hal penting karena organisasi bersifat kompleks dan beragam. Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan, perencanaan, dan penetapan sasaran sekolah secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Evaluasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi manajemen strategi pada pendidikan telah dilakukan melalui beberapa agenda yang telah dibuat atau dirancang untuk mendapatkan informasi dan kebijakan pendidikan yang berlaku.
dan ciri-ciri evaluasi pembelajaran dalam melaksanakan evaluasi mutu pendidikan. Ada 5. Penilaian informatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, penilaian penempatan. Prosedur dan atau tahapan evaluasi mutu pendidikan. Itulah penjelasan dari materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.